Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Belajar Bahasa bersama saya Windu Sari. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah belajar tentang teks prosedur? Mari kita belajar bersama membahas teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Teks ini memberikan petunjuk atau langkah-langkah secara urut. Lalu, apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana suatu dibuat atau dilakukan dengan langkah-langkah yang urut. Menurut Priyakni tahun 2014 halaman 87. Secara garis besar, teks prosedur memiliki tujuan memberi petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Nah, teks prosedur memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Ketiga, dijelaskan secara terperinci. Keempat, bersifat objektif. Kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Keenam, kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Kemudian, kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu pekerjaan atau instruksi secara manual. Di sini saya memberikan contoh gambar ada sepeda motor. Nah, dari sepeda motor itu kita dapat mengetahui cara kerja motor tersebut. Misalnya, ketika kita menyalakan motor, otomatis seluruh bagian-bagian motor akan bekerja. Dan di dalam situlah kita dapat mengetahui cara alat itu bekerja. Yang kedua, ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Sebagai contoh, di gambar ada orang yang sedang mengoperasikan perangkat laptop. Nah, disitulah kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah kita mengoperasikan sebuah alat. Sebagai contoh lain, kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat donat atau lainnya. Kemudian, yang ketiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Dalam gambar tersebut disajikan sebuah contoh, yaitu sebuah tips untuk diet. Pada contoh yang ketiga ini, langkah-langkah ataupun aturan-aturan yang disampaikan tidak harus urut, karena pada teks prosedur jenis ketiga ini sifatnya hanya memberikan tips dan trik. Yang perlu kita pelajari dalam teks prosedur adalah struktur. Struktur dari teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Pada bagian tujuan, berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian, pada langkah-langkah berisi cara, proses, urutan kerja, tahap, atau langkah mengerjakan sesuatu. Langkah-langkah tersebut disusun secara sistematis dan logis. Bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila langkah tersebut dilakukan dengan baik. Sifat dari penegasan ulang ini adalah opsional, boleh ada atau tidak. Kemudian kita akan belajar kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada kata kerja imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kemudian ada pernyataan persuasif, kemudian ada kata teknis, ada konjungsi dan deskripsi alat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Apa itu kata kerja imperatif? Nah, di sini saya sudah memberikan gambar. Gambar ini sebagai clue untuk kita memahami apa yang akan kita tuju. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu perintah. Contohnya, siapkan, tutuplah, dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja deklaratif.
Di situ saya memberikan tanda titik. Nah, tanda titik biasanya itu ada di kalimat berita. Jadi, kata kerja deklaratif adalah kata kerja yang menunjukkan pernyataan berupa berita atau informasi. Kemudian, kata kerja interrogatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan menambahkan kata tanya. Misalnya, apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian, kebahasaan yang lain ada pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif merupakan pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau meyakinkan seseorang untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang tertentu atau topik yang dibahas. Misalnya ada kata error ketika kita sedang mengoperasikan suatu perangkat berupa laptop. Kemudian ada kata cancel dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang lain, di situ saya memberikan gambar suatu jembatan. Nah, jembatan itu fungsinya sebagai penghubung. Nah, dengan kata lain, kalau kita belajar bahasa, suatu penghubung itu namanya adalah konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Kebahasaan selanjutnya adalah deskripsi alat. Jika prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, di sini saya memberikan contoh gambar yang berhubungan dengan alat-alat yang digunakan untuk memperbaiki suatu mesin. Itulah tadi sedikit gambaran tentang teks prosedur. Jadi kita sudah mengetahui apa itu teks prosedur, kemudian ciri, jenis, struktur, dan kebahasaannya. Baiklah, saya mempunyai motivasi belajar dari Arthur Wellesley. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.